Benteng Van den Bosch atau dikenal juga Benteng Pendem dibangun oleh Belanda pada masa Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830 di Ngawi, Jawa Timur untuk mengamankan jalur perdagangan dan wilayah strategis di tepi Sungai Bengawan Solo. Selesai dibangun pada 1845, benteng ini sempat menjadi pangkalan militer Belanda. Kemudian ketahanan pada masa Jepang, dan selanjutnya menjadi markas serta Sramatni sebelum akhirnya dibuka untuk umum dan menjadi objek wisata edukasi. Pembangunan benteng ini berkaitan erat dengan Perang Diponegoro tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Ngawi menjadi basis penting perlawanan rakyat Jawa, sehingga Belanda membutuhkan benteng untuk memperkuat pertahanannya. Tujuan strategis benteng dibangun untuk menguasai jalur perdagangan dan mempertahankan kedudukan Ngawi yang terletak strategis di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Proses pembangunan benteng ini berlangsung sekitar 20 tahun dan selesai pada tahun 1845. Benteng ini dinamai Van den Bosch sesuai nama Jenderal Johannes van den Bosch. Yang memimpin pasukan Belanda saat itu dan memprakarsai pembangunan sistem pertahanan skala besar di Jawa. Pangkalan militer saat beroperasi, benteng dihuni sekitar 250 tentara Belanda. Dilengkapi persenjataan senapan, 6 meriam, dan 60 kavaler. Masa Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, benteng ini digunakan sebagai kamp tahanan untuk pria dan anak-anak. Termasuk orang Inggris dan Amerika yang menolak setia pada Jepang. Masa kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, benteng ini sempat digunakan oleh pasukan Gelatik. Lalu Batalion Artileri Medan 12 Armada 12 yang menjadikannya sebagai asrama. Perkembangan terkini pembukaan untuk umum. Sejak 2011, benteng ini mulai dibuka untuk umum dan menarik banyak wisatawan. Revitalisasi. Pada 2020, dilakukan revitalisasi total untuk merehabilitasi bangunan-bangunan. Benteng Van den Bosch atau dikenal dengan nama Benteng Pendem Ngawi adalah benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada abad ke-19.
Lokasi benteng ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Sejarah berdirinya Benteng Van den Bosch berawal ketika Ngawi berhasil diduduki Belanda pada 1825. Kala itu, Ngawi memang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur, serta pusat pertahanan Belanda di Madiun dan sekitarnya. Lokasi benteng ini sangat strategis, yakni berada di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Benteng Van den Bosch dikenal juga sebagai Benteng Pendem. Halaman ini karena bangunannya yang dibuat lebih rendah dari tanah sekitarnya. Sebab Benteng Van den Bosch berfungsi sebagai benteng pertahanan sehingga letaknya harus tersembunyi. Oleh karena itu, letaknya yang lebih rendah membuat benteng tersebut seolah terpendam. Ngawi menjadi salah satu pusat perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur. Selain itu, Belanda juga menjadikannya sebagai pusat pertahanan dalam Perang Diponegoro tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Kala itu, perlawanan melawan Belanda dipimpin oleh kepala daerah setempat. Untuk wilayah Ngawi, Adipati Judodiningrat Raden Tumenggung Suroderejo dan Wirotani yang sekaligus menjadi salah satu pengikut Pangeran Diponegoro memimpin langsung perjuangan itu. Pada tahun 1825, Belanda berhasil mengambil alih Ngawi untuk mempertahankan kekuasaannya.
Membangun sebuah benteng, pembangunannya memakan waktu selama kurang lebih 20 tahun. Dengan kemampuan arsitek Belanda kala itu, Benteng Van den Bosch berhasil dibangun dengan posisi lebih rendah dari tanah sekitarnya. Terlebih, para arsitek turut mendesain saluran drainase agar benteng itu terhindar dari banjir. Kegigihan Belanda dalam merebut wilayah Ngawi membuat Pangeran Diponegoro tidak tinggal diam. Bersama salah satu pengikut setianya, Ki Haji Muhammad Nur Salim melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Selain itu, kedua tokoh tersebut juga mengajarkan agama Islam serta menanamkan motivasi berjuang melawan Belanda kepada masyarakat Ngawi. Setelah kependudukan Belanda selesai, Benteng Van den Bosch kemudian diambil alih oleh pemerintah Jepang sebagai penjara. Pada Februari 1943 hingga Februari 1944, sekitar 1,580 pria tercatat pernah mendekam di balik jeruji bangunan ini. Jumlah tersebut semakin bertambah hingga Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan. Para tawanan baru dibebaskan ketika Jepang meninggalkan Indonesia. Setelah penyerahan kedaulatan, Benteng Van den Bosch sempat digunakan oleh TNI Angkatan Darat. Kini, Benteng Van den Bosch dimanfaatkan sebagai salah satu objek wisata di Ngawi. Wisatawan dapat menikmati pemandangan arsitektur khas Eropa sekaligus mempelajari sejarah. Sebab, beberapa sudut di benteng ini diisi oleh tulisan hingga audiovisual yang memuat sejarah Benteng Van den Bosch.
Tertarik mengunjungi Benteng Van den Bosch sebagai destinasi wisata? Arsitektur dan keunikan benteng-benteng Van den Bosch punya desain yang cukup menarik. Jika diperhatikan, ada kombinasi antara arsitektur khas Eropa dan elemen tropis. Yang membuatnya tetap nyaman meski di iklim panas. Dindingnya tebal dan tinggi, jelas dirancang untuk menahan serangan. Di dalamnya, ada barak tentara, gudang amunisi, hingga ruang tahanan. Lokasinya juga tidak sembarangan. Benteng ini berdiri di dekat pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun, yang pada masa itu menjadi jalur penting dalam pergerakan pasukan dan logistik. Sekarang, Benteng Van den Bosch bukan lagi sekadar bangunan tua dengan sejarah panjang. Banyak orang datang ke sini untuk menikmati suasana klasiknya. Ada juga kafetaria di dalam area benteng, jadi pengunjung bisa bersantai sambil menikmati secangkir kopi hangat. Meskipun sudah lama berdiri, Benteng Van den Bosch ternyata masih punya fungsi hingga saat ini. Selain jadi tempat wisata, benteng ini masih digunakan oleh militer untuk latihan dan beberapa kegiatan tertentu. Ini membuktikan bahwa bangunan bersejarah tidak hanya bisa dikenang, tetapi juga tetap bisa dimanfaatkan tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Benteng ini adalah saksi bisu banyak peristiwa besar. Tapi kini ia juga menjadi tempat bagi banyak orang untuk menemukan cerita baru. Dinamakan Benteng Pendem karena sebagian bangunan dibuat seperti terpendam di dalam tanah. Hebatnya, meski dibuat terpendam,
Benteng ini tidak pernah banjir karena dikelilingi oleh saluran air. Benteng ini menjadi bagian penting dalam sejarah pertahanan Belanda di Jawa. Saluran pembuangan air berasal dari parit yang mengelilingi benteng dan dari bangunan yang ada di dalamnya. Saluran ini terletak di sebelah utara atau bagian belakang benteng. Air yang mengalir akan dibuang melalui gorong-gorong menuju sungai. Bangunan benteng Van den Bosch terbagi menjadi dua, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Bagian tengah benteng atau bagian dalam terdapat halaman luas dengan alas rumput hijau. Secara keseluruhan benteng ini memiliki denah berbentuk 4 persegi panjang. Ukuran bangunan cukup besar, yaitu panjang 160 meter dan lebar 80 meter. Sekeliling halaman dalam terdapat bangunan kantor, rumah dinas, barak prajurit, gudang mesiu, dapur, kamar mandi. Pada bagian pojok bangunan terdapat ruang untuk penjara. Penjara ini pernah digunakan untuk menjarakan tahanan perang saat pecah perang di Ponegoro, salah satunya Muhammad Nur Salim. Benteng ini dibangun untuk mengantisipasi maraknya perlawanan 29 pangeran dan 41 bupati di Jawa Tengah. Dan Jawa Timur terhadap Kompeni dalam Perang Jawa tahun 1825 hingga tahun 1830 pimpinan Diponegoro. Bagian tengah benteng atau bagian dalam terdapat halaman luas dengan alas rumput hijau. Melihat posisi halaman yang demikian ini diduga berfungsi sebagai tempat latihan dan sekaligus merupakan titik kumpul pasukan dalam menjalankan tugas.
Selesai dibangun, benteng ini digunakan untuk hunian tentara Belanda. Selain itu, benteng ini juga dimanfaatkan pemerintah kolonial untuk mengawasi lalu lintas air yang melewati sungai. Selain difungsikan sebagai pertahanan militer, Benteng Van den Bosch juga digunakan sebagai pusat pengelolaan tanam paksa. Terutama untuk komoditas tebu hingga proses produksi gula. Pada masa itu, wilayah Ngawi dan sekitarnya memiliki 6 pabrik gula, yaitu Pabrik Gula Sudono, Purwodadi, Rejo Sari, Pabotan, Kanigoro, dan Rejo Agung Baru. Menjelang kemerdekaan Indonesia, fungsi benteng ini difokuskan sebagai tempat penahanan bagi laki-laki saja. Tidak hanya orang Indonesia, tetapi juga anak keturunan Indo-Eropa turut ditahan di sini. Mereka ditahan karena menolak untuk bersumpah setia kepada penguasa Jepang. Pasca kemerdekaan, benteng ini digunakan oleh pasukan Gelatik, yakni pasukan di bawah Tentara Keamanan Rakyat. Tidak lama ditempati, pasukan Gelatik digantikan oleh pasukan 520. Namun, pasukan ini dipindah ke Madiun digantikan oleh Batalion Artileri Medan 12 Armada 12 pada tahun 1962. Pasukan ini menjadikan Benteng Van den Bosch sebagai asrama mereka dalam bertugas. Kemudian tahun 1979, asrama ini pindah ke Ki-Unit di Desa Gudo, Ngawi. Setelah tidak lagi digunakan oleh Batalion Armada 12, kepemilikan Benteng Van den Bosch beralih ke pemerintah daerah Kabupaten Ngawi. Pada Februari 2019, saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Ngawi, Benteng Van den Bosch direvitalisasi.
Berdasarkan Surat Keputusan 427 Meter 2022, Benteng ini ditetapkan sebagai cagar budaya dan difungsikan sebagai destinasi wisata edukatif.